Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Muhammad Kusnul Maaf, nomor NIM 4022000168, dan Muhyiddin dengan nomor NIM 4022000169 akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul komputerisasi akuntansi perbankan syariah. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke pembahasannya. Perkembangan teknologi di dunia sekarang ini sudah semakin canggih. Banyak hal diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan, mulai dari adanya komputer yang bisa dimiliki secara personal dengan berbagai jenis softwarenya, jaringan internet dengan berbagai jenis situs beserta layanannya, hingga smartphone dengan berbagai aplikasinya yang memudahkan banyak hal dalam pekerjaan manusia, menyediakan informasi dan juga hiburan. Ada banyak program komputer yang membantu berbagai pekerjaan manusia, salah satunya dalam bidang akuntansi. Berbagai macam software akuntansi, mulai dari yang sederhana hingga yang memiliki fungsi perhitungan akuntansi yang kompleks, tersedia untuk dapat kita gunakan untuk membantu melakukan perhitungan keuangan kita. Macam-macam software akuntansi. Yang pertama ada MYOB, Mind Your Own Business atau MYOB, merupakan software pengolah data akuntansi yang cukup populer di negara Indonesia. Tampilannya yang sederhana dan kemudahan pemakainya membuat MYOB disukai banyak penggunanya. Bahkan, pengguna yang tidak memiliki basic akuntansi bisa mengoperasikannya dengan mudah. Dengan MYOB, kita bisa membuat pembukuan untuk data-data keuangan pribadi atau perusahaan secara otomatis, akurat, lengkap, dan tentunya jauh lebih cepat jika dibanding dengan membuatnya secara manual. Apalagi jika kita tidak begitu mengerti akuntansi. Yang kedua ada MOAE. MOAE sebenarnya merupakan program promosi dari MOAP atau Microsoft Office Accounting Professional, sehingga kita bisa mendapatkannya secara gratis. Namun, meskipun hanya sebuah program promosi gratis, MOAE cukup dapat diandalkan. Tampilan antarmuka MOAE cukup detail dan sederhana yang membuatnya mudah digunakan. Untuk membuat laporan keuangan, kita bisa langsung menginput data tanpa transaksi dari nota, faktur, tanpa perlu terlebih dahulu membuat jurnalnya. Bahkan jika kita tidak mengerti akuntansi, dengan bantuan MOAE kita bisa membuat laporan keuangan dengan sangat baik. Yang ketiga ada software ChrisHand. Jika kita membutuhkan software untuk membantu dalam hal pelaporan pajak, maka ChrisHand jawabannya. Software yang mengkhususkan diri pada pelaporan pajak ini menyediakan formulir pajak yang sesuai dengan peraturan pajak terbaru di negeri kita, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot menggunakan belangko pajak. ChrisHand dapat menghemat waktu kita dengan membantu membuat laporan pajak yang akurat, secara efektif dan efisien. Kelebihan lain ChrisHand adalah kemampuannya untuk menampilkan semua berkas pajak dari yang terlama hingga terbaru yang kita simpan, sehingga kita dapat mereviewnya dengan mudah. Dengan fasilitas tersebut, kita juga tidak perlu lagi repot-repot membongkar gudang arsip untuk dapat menemukan arsip penting yang kita cari. Selain laporan pajak, ChrisHand juga bisa digunakan untuk membuat laporan lain. Jadi, kita tidak perlu menggunakan 2 buah software untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Kelemahan ChrisHand ada pada usabilitasnya yang kurang baik, serta permasalahan kepemilikannya. Dan yang keempat adalah Zahir Accounting. Sama seperti software akuntansi lain pada daftar ini, Zahir Accounting memiliki UI yang user-friendly. Fitur yang diberikan juga lengkap, bahkan cenderung paling lengkap dibandingkan dengan yang lain. Kelebihan Zahir Accounting adalah pada faktur dan laporannya yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna.
Selain laporannya, fasilitas dan kapasitas program Zahir juga dapat disesuaikan. Jadi saat membeli software ini kita bisa memilih untuk hanya membeli paket standar dengan tambahan fasilitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selain membuat harganya lebih murah, software juga akan lebih ramping karena tidak dibebani fitur-fitur yang tidak berguna. Satu lagi kelebihan Zahir adalah analisa laporan keuangan yang diberikannya. Dengan berbagai analisa yang diberikan software ini, kita tentu akan terbantu dalam mengambil keputusan bisnis. Kekurangan Zahir accounting ada pada harga lisensinya yang cukup mahal dan hanya memiliki satu mata uang. Satu lagi, dalam perhitungan biaya per satuan seperti biaya per jam, per buruh, tidak akan dihitung secara otomatis. Nah, itu beberapa macam software akuntansi. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi kami hanya menampilkan 4 saja. Pengenalan fitur pada software akuntansi Mayop. Halaman depan program Mayop. Yang pertama, open. Untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Yang kedua, create. Untuk membuat data perusahaan baru. Yang ketiga, explore. Untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat, what's new, untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru di Mayop. Yang terakhir, exit, untuk keluar dari program Mayop. Menu Command Center. Menu pada Command Center terdiri atas account, banking, sales, team billing, purchase, mail, inventory, card file. Account adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan berfungsi untuk memodif bagian akun, memasukkan saldo awal, akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu account terdiri dari beberapa sub menu yang sering digunakan, yaitu account list untuk melihat atau menambah atau mengubah atau menghapus daftar akun-akun perusahaan. Record journal entry untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Dan terakhir, transaction journal untuk melihat transaksi jurnal. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan menerima kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa sub menu yang sering digunakan, yaitu yang pertama, spend money, untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha selain untuk transaksi pelunasan hutang. Yang kedua, receive money, untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Yang ketiga, prepare banking deposit, untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Yang keempat, bank register, untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Yang kelima, reconcile account, untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank piutang dagang dan hutang dagang. Yang keenam, print KQ, untuk mencatat cek yang telah dibuat. Yang terakhir, transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Tim billing dipakai untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Purchase untuk mencatat transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat
retur, pembelian sekaligus menerima uang kas dari pemasok. Payroll dipakai untuk pengajian karyawan. Menggunakan sistem payroll bisa dipakai untuk berbagai macam cara pengajian seperti jam, harian, mingguan, bulanan. Inventory dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagang seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan. Memasukkan hasil perhitungan fisik, persediaan, barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Card file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier. Anda menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika belum jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.